Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai BK komprehensif atau biasa disingkat yaitu MCSGP. Mengenai BK komprehensif dalam mata kuliah evaluasi dan supervisi BK yang dibimbing oleh Dr. Devi Permatasari MPD. Untuk anggota kelompok sendiri, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Ada saya sendiri, Hafizki, ada Dini Maharani, ada Siti Nurhayati, dan juga ada Galuh Sri Setiani. Baik, ini adalah konsep awal yang akan kita bahas bersama, yaitu mengenai implementasi sistem yang terdiri dari struktur dasar atau pondasinya, ada juga komponen program BK komprehensif itu sendiri, resource-nya atau sumber daya, dan juga transisi jika kita ingin beralih menggunakan BK komprehensif ini. Jadi kalau disingkat ada 4 pokok yang akan kita bahas bersama-sama. Kita bahas yang awal terlebih dahulu, yaitu struktur dasar dalam BK komprehensif. Di sini bisa dilihat ada 6 bagan yang akan kita bahas: visi misi, personil BK-nya, fasilitas BK-nya, dewan penasehatnya, sumber dayanya, dan juga anggarannya. Ini semua akan kita ulas satu persatu. Baik, kita mulai terlebih dahulu ya. Kita mulai dari visi misi, kita klik visi misi dari BK komprehensif sendiri. Misi dari program BK yang di sekolah komprehensif harus mengenali pentingnya BK dalam sebuah pendidikan. Itu penting dan wajib tentunya. Menggambarkan pengetahuan serta keterampilan yang memang akan dikuasai oleh siswa nanti sebagai hasil partisipasi mereka dalam program tersebut. Misi dalam program ini wajib untuk diuraikan dalam komponen programnya tersebut gitu. Jadi dalam misi ini siswa itu diharuskan atau diharapkan untuk bisa apa mengenai keterampilannya, pengetahuannya itu wajib diuraikan. Lalu sedangkan visi program BK-nya sendiri itu wajib selaras dengan visi sekolahnya, semacam itu. Visi misi sudah, kita bahas mengenai fasilitas BK. Untuk melaksanakan program BK, pusat atau kantor BK biasanya kita menyebutnya ya, kantor BK harus dapat diakses oleh semua siswa-siswi yang ada di dalam lingkup sekolah. Dalam yang dimaksudkan di sini adalah kantor BK atau ruangan BK itu harus cukup besar ya untuk menampung semua personel, sumber daya, peralatan, dan juga perlengkapan program nanti. Persyaratan minimum untuk pusat BK di sekolah atau kantor BK atau ruangan BK-nya ya, itu yang pertama harus bisa menunjukkan sarana dan prasarana BK di sekolah itu sendiri. Harus mampu terlihat, misalkan ada ruang BK, ruang konseling individu, ruangan untuk konseling kelompok, ruang untuk khusus layanan informasi seperti mading misalkan, itu wajib diperlihatkan di ruangan atau di pusat BK-nya itu tadi. Lalu yang kedua adalah kantor pribadi yang baik dan kedap suara. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kantor atau ruangan konseling khususnya itu harus bersifat kedap suara untuk menjaga kerahasiaan konseli dari orang-orang lain, atau sifatnya biasanya kita menyebutnya adalah konfidensialitas atau asas kerahasiaan harus terjamin di dalam ruangan tersebut. Lalu yang ketiga adalah ruangan cocok untuk penggunaan individu, baik konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, itu harus cukup. Lalu yang terakhir yaitu ruangan penyimpanan yang memadai. Ini lebih ke peralatan dan juga perlengkapannya. Lalu yang ketiga yaitu dewan penasehat. Dewan penasehat ini yang dimaksud adalah semua stakeholder dari sekolah itu berhak menjadi dewan penasehat dari program BK komprehensif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai evaluasi dan juga manajemen. Misalkan mereka nanti memberikan dukungan atau menawarkan saran-saran yang memang sangat layak untuk dipertimbangkan ke depannya, itu boleh.
dan juga meninjau status prioritas program, misalkan mendorong pengembangan lebih lanjut untuk memprioritaskan tujuan BK di sekolah tersebut. Tujuan utamanya yaitu ya mengembangkan programnya agar lebih fungsional lagi. Keanggotaannya orang tua wali itu boleh memberikan saran menjadi dewan penasehat, anggota dewan sekolah, bapak ibu guru, bahkan siswanya sendiri boleh memberikan saran kepada para konselor untuk programnya itu sendiri. Supaya apa? Supaya lebih baik. Biasanya kan ada di ruangan BK ada kotak saran, itu boleh difungsikan. Lalu yang berikutnya yaitu sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah segala hal yang memang menjadi baik itu perlengkapan, bahan, profesionalitasan personel itu juga termasuk dalam sumber daya. Lalu juga kemitraan itu juga termasuk. Jadi di dalam sumber daya ini semua yang diperlukan, semua yang memang penting untuk melaksanakan program BK itu bisa dikoordinir, dan pastinya setiap sumber daya itu memiliki anggaran ya. Nanti anggaran akan saya jelaskan di yang poin ke nomor 6. Ini mengenai sumber daya. Sekarang personil. Nah, agar program BK dapat berfungsi secara penuh dan juga efektif, diperlukan staf dan juga personel yang memadai. Ini sangat jelas, personil BK adalah lulusan BK dan juga orang yang berkompeten di bidang BK. Kalau dalam undang-undang biasanya dijelaskan adalah lulusan S1 BK. Jadi harus mengerti secara penuh BK. Namun dalam penerapannya di Indonesia ya, menggunakan BK komprehensif, para konselor biasanya masih ada yang bukan merupakan lulusan BK. Misalkan lulusan matematika kekurangan jam mengajar dijadikan guru BK. Ini miskonsepsi yang sangat umum di negara kita. Kalau menurut BK komprehensif, satu konselor sekolah itu menangani sebanyak 200 hingga 250 siswa. Namun dalam perundang-undangan kita, dalam UU 2003 itu ya, tentang pendidikan di Indonesia, satu konselor itu bertanggung jawab di setiap 150 hingga 160 siswa kurang lebih. Dimaksudkan diporsikan semacam ini agar pemberian layanan bisa berlangsung dengan efektif. Lalu yang berikutnya yaitu anggaran. Saya sudah menyinggung di awal tadi, sumber daya ya pasti memiliki dan membutuhkan sebuah anggaran. Oleh karena itu anggaran program BK harus dimasukkan dalam proses perancangan anggaran. Di setiap planning atau perancangan program nanti harus disebutkan secara detail apa yang dibutuhkan program BK dan berapa yang dibutuhkan untuk menyusun program BK setiap tahunnya. Begitu. Anggaran ini biasanya diporsikan setiap tahun. Misalkan dalam tahun ini untuk BK diberi porsi atau jumlah sekian juta misalkan begitu ya, untuk menyusun program BK-nya. Dan juga harus disesuaikan juga dengan departemen lain yang dimasukkan. Departemen lain ini misalkan dari Bapak Ibu guru, pengajar, guru mata pelajaran. Jadi punya porsinya sendiri-sendiri. BK diporsikan berapa, mata pelajaran diporsikan berapa, pembangunan berapa, itu harus sesuai dengan anggaran di sekolah. Baik, mungkin itu saja untuk struktur dasar. Selanjutnya kita bersama-sama akan membahas pokok utama dari BK komprehensif, yaitu komponen dari program komprehensif. Setelah kita mempelajari struktur dasarnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur program bimbingan dan konseling komprehensif, yang dimana di sini ada 4 komponen program BK. Yang pertama ada pelayanan dasar, yang kedua pelayanan responsif, yang ketiga pelayanan perencanaan individual, dan yang keempat ada dukungan sistem. Nah, di sini saya akan mengulas satu persatunya. Yang pertama yaitu pelayanan dasar.
Nah, pelayanan dasar atau kurikulum BK yang merupakan proses pemberian bantuan kepada semua siswa secara sistematis melalui kegiatan-kegiatan klasikal ataupun kelompok yang dimana di sini termasuk layanan informasi, adapun layanan orientasi, bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Nah, di sini layanan dasar ini memiliki sifat yaitu sifat preventif yang artinya pencegahan. Pencegahan di sini yang dimaksudkan yaitu mencegah adanya persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa. Nah, apa sih tujuan mengadakan layanan dasar ini? Yaitu bertujuan untuk membantu siswa agar mencapai tugas-tugas perkembangannya, yang artinya jadi semua siswa ini memiliki kesempatan untuk memperoleh perkembangan yang normal, baik mental yang sehat maupun memperoleh keterampilan dasar bagi kehidupannya. Jadi ketika kita akan melakukan suatu program BK atau layanan ini harus sesuai dengan kompetensi siswa yang sesuai dengan grade level expectation atau yang biasa di Indonesia ini yang dikenal yaitu menggunakan SKKPD atau standar kompetensi kemandirian peserta didik. Jadi ini adalah mengenai layanan dasar. Nah, yang kedua yaitu tentang pelayanan responsif. Apa itu pelayanan responsif? Jadi kita ulas tentang layanan responsif. Nah, layanan responsif ini merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki masalah atau kebutuhan khusus yang memerlukan pertolongan konselor dengan segera. Jadi di sini kita sebagai konselor akan memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang memiliki persoalan atau permasalahan yang ininya membutuhkan pertolongan khusus atau segera oleh konselor tersebut. Nah, jadi layanan responsif ini memfokuskan pada masalah pribadi secara langsung dan yang mempengaruhi perkembangan pribadi sosial, karir, ataupun pendidikan mereka. Nah, jadi layanan responsif ini memiliki sifat yaitu kuratif atau represif, yang artinya itu menyembuhkan. Jadi menyembuhkan siswa atau siswi yang memiliki persoalan atau yang sudah mengalami masalah yang mereka hadapi. Nah, jadi layanan pada komponen ini meliputi seperti konseling individu, konseling kelompok, konseling krisis, konsultasi, dan alih tangan kasus. Jadi ini adalah layanan responsif. Nah, komponen selanjutnya yaitu tentang pelayanan perencanaan individual, yang dimana perencanaan individual ini, nah ini dia, yang dimana layanan perencanaan individual ini merupakan sebagai proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya, baik berdasarkan pemahaman akan kelebihan atau kekurangan yang ada pada dirinya mereka, serta juga untuk pemahaman peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Jadi di sini kita akan mengarahkan atau merumuskan kepada siswa yang memiliki perencanaan masa depannya. Jadi tujuan dari perencanaan individual ini untuk membimbing semua siswa ketika mereka merencanakan atau mengelola baik dalam pendidikannya, karirnya, pengembangan sosial pribadi dan sosial mereka itu sendiri. Nah, fokus pada layanan ini itu apa sih? Nah, jadi layanan perencanaan individual ini memfokuskan pada karir, pada akademiknya, transisi kelas, dan pendidikan lainnya. Seperti itu. Ini adalah layanan perencanaan individual. Komponen yang terakhir apa sih? Yaitu komponen program yang terakhir yaitu dukungan sistem. Nah, dukungan sistem. Ketiga komponen tadi yaitu layanan secara langsung kepada siswa, sedangkan dukungan sistem ini merupakan komponen layanan yang tidak langsung. Jadi tidak langsung ke siswanya, tetapi bagaimana kegiatan ini meliputi pemberian layanan dan kegiatan manajemennya. Nah, di sini ada contohnya pula tentang dalam komponen ini layanan yang diberikan meliputi manajemen program, pengembangan profesional konselor. Nah, di sini ada contohnya meningkatkan
ke profesional konselor. Bisa aja ketika kepala sekolah atau kepala sekolah, guru bimbingan konseling ini ingin melakukan sekolah lagi dan maka bisa menjadi pengembangan ke profesional konselor. Ini juga ada konsultasi dan juga kolaborasi. Nah, di sini juga ada rekomendasi porsi penggunaan waktu BK, yang dimana di sini ada dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Di sini waktunya dalam presentasi dari sekolah dasar memiliki presentasi paling tinggi, yaitu dari kurikulum BK atau layanan dasar, yang dimana memiliki 35-45%. Sedangkan yang lainnya seperti perencanaan siswa individu yaitu memiliki 5-10%, dan yang ketiga itu layanan responsif yaitu memiliki 30-40%, dan yang terakhir yaitu dukungan sistem untuk 10-15%. Ini adalah porsi penggunaan waktu bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, sedangkan di sekolah menengah tengah yang paling memiliki presentasi yang paling tinggi yaitu di layanan responsif, yaitu 30-40%. Sedangkan yang paling rendah itu dukungan sistemnya, yaitu 10-15% porsi waktu penggunaan bimbingan dan konseling dari program komprehensif ini. Dan yang terakhir yaitu sekolah menengah atas, yang dimana di sini memiliki persentase yang paling tinggi itu hampir sama, yang memiliki seimbang, dimana perencanaan siswa individual dan layanan responsif itu memiliki 25%-35%. Sedangkan untuk kurikulum BK atau layanan dasar dan dukungan sistem itu memiliki 15-20%. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai struktur komponen program BK, dan selanjutnya akan menjelaskan tentang resource atau sumber daya oleh teman saya atau anggota lainnya. Tentang resource atau sumber daya. Di sini sumber daya dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua finansial atau keuangan, yang ketiga ada politik atau kebijakan. Itu yang pertama akan kita bahas adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sekolah terdapat konselor sekolah, guru, administrator, orang tua atau wali, siswa, anggota masyarakat, dan tenaga kependidikan. Nah, dari semuanya itu memainkan peran penting dalam program BK di sekolah. Meskipun konselor sekolah mengkoordinasikan program dan merupakan penyedia utama layanan BK di sekolah, keterlibatan, kerjasama, dan dukungan guru, dan juga semua pihak yang terkait. Nah, semua pihak yang terlibat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan BK di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang finansial atau keuangan. Nah, sumber daya keuangan yang tepat dan memadai sangat penting untuk keberhasilan program BK di sekolah yang komprehensif. Anggaran ini diperlukan untuk membeli bahan dan juga peralatan, dan direkomendasikan anggaran ini dialokasikan di seluruh kebutuhan. Yang pertama yakni budget atau anggaran, yang kedua ada fasilitas, yang ketiga material, dan juga perlengkapan. Nah, yang ketiga ada politik atau kebijakan. Nah, sumber politik atau kebijakan ini yang jelas dan ringkas adalah wajib untuk keberhasilan operasi program konseling di sekolah yang komprehensif. Nah, kebijakan ini mewakili pernyataan dukungan, tindakan, atau prinsip panduan yang dirancang untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan di distrik sekolah. Nah, kebijakan politik ini mencangkup antara lain yaitu yang pertama adalah kebijakan Dewan Sekolah, yang kedua undang-undang dan peraturan negara, yang ketiga pedoman administrasi sekolah, dan pernyataan posisi.
Lalu yang kelima ada asosiasi profesional, dan yang terakhir ada kode etik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galus Ristiani. Terima kasih. Menjalankan sebuah program tentunya yang pertama dilakukan adalah merencanakan sebuah program. Nah, dalam perencanaan ini ada juga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, asesmen kebutuhan. Lalu mendapatkan dukungan pimpinan dan staf sekolah, lalu menetapkan dasar perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam kegiatan perencanaan ini need assessment. Nah, jadi kita melakukan need assessment kepada siswa dan apa saja yang dibutuhkan siswa. Jadi layanan apa saja yang dibutuhkan siswa. Setelah kita mendapatkan hasil dan jawaban atas kebutuhan yang dari siswa, nah barulah kita mengkoordinasikan dengan pimpinan dan staf sekolah. Jadi dirapatkan, lalu ditetapkanlah dasar perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, setelah sudah ditetapkan, barulah yang kedua kita masuk dalam designing, yaitu menyusun sebuah program. Nah, dalam menyusun sebuah program ini, misal ada tadi kan sudah disetujui, sudah ditetapkan layanannya apa, lalu di sini seperti kita membuat sebuah program tahunan, program semesteran, atau rancangan pemberian pelaksanaan layanan. Nah, sesuai dengan hasil need assessment atau kebutuhan peserta didik tadi. Lalu yang ketiga, kita masuk pada implementing, yaitu implementasi, pengaplikasian. Jadi dalam implementing ini penerapan dan pelaksanaan layanan BK sesuai dengan program yang telah dibuat. Setelah pengumpulan data atau setelah need assessment, lalu membuat rancang RPL, setelah itu baru diimplementasikan. Setelah diimplementasi, ada juga tahapan yang selanjutnya, yaitu evaluating atau tahap evaluasi. Nah, setelah menerapkan layanan yang telah diberikan, tentu saja pasti ada sebuah evaluasi terhadap program. Kekurangannya apa, kelebihannya apa yang harus ditambahkan, apa yang tidak perlu digunakan, seperti itu. Lalu ada juga yang terakhir, tahapan terakhir, yaitu ensensing, yaitu mendesain ulang program BK komprehensif berdasarkan evaluasi data yang telah diperoleh. Nah, jadi di sini tindak lanjut dilakukan untuk peningkatan dan perbaikan hasil program yang telah dibuat. Nah, jadi di sini ada kerangka prosesnya, kita bisa melihat, yaitu yang pertama ada di perencanaan program, merencanakan sebuah layanan yang dibutuhkan, lalu menyusun sebuah program yang telah dibutuhkan tadi, mengimplementasikan kepada peserta didik, lalu mengevaluasi program, dan selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, di sini ada revisi, perbaikan, peningkatan target. Jadi sekian materi presentasi dari kelompok kami. Saya Galus Ristiani, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.